Makanya kami melepaskan jargon DP3AKB, perempuan berdaya, anak terlindungi, dan keluarga berkualitas. Itu harap. Pemerintah Kabupaten Jember terus berupaya mengendalikan kependudukan melalui program Keluarga Berencana KB. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana DP3AKB Jember mencatat bahwa hingga saat ini sebanyak 244.180 orang telah menggunakan alat kontrasepsi untuk menunda kehamilan. Sampai tahun ini, ada 244.180 orang sudah pasang alat kontrasepsi dengan jenis berbeda-beda. Kalau persoalan pekerjaan 3KBN ini luar biasa, Mas. Jadi kita dengan BUKB, ya, operasional dari 3KBN itu kita sudah lengkap dengan menunya. Menu dari 3KBN itu sudah pasti harus dilaksanakan. Nah, itu kita memaksimalkan dari menu itu hampir teman-teman itu yang di lini lapangan, terutama para koordinator, itu mengeluhkan padatnya pekerjaan yang sesungguhnya faktanya memang seperti itu, karena di pusat itu ada 20 atau 25 direktorat. Itu setelah turun pekerjaan itu menjadi 1 orang koordinator saja untuk bertanggung jawab melaksanakan pekerjaan itu, sehingga masih banyak sekali keluhan-keluhan dari teman-teman di lini lapangan, yang bahkan hari ini ada salah satu pegawai saya yang mengajukan pensiun dini. Ya, ini dari padatnya pekerjaan, karena ya tentunya kalau BKBN mungkin memandang tetap rasional ya, tapi fakta di lapangan karena SDM-nya hanya tersedia 1 orang 1 kecamatan, malah sesuatu yang sangat memberatkan itu. Harus meng-SPJ-kan kegiatan dan lain sebagainya, harus menyelesaikan ini itu dan lain sebagainya dari 20 atau 25 direktorat itu yang ada di pusat itu. Itu seperti itu. Komitmen kita itu tidak hanya BKKBN saja yang dikerjakan, tetapi karena DP3AKB maka komitmen kita adalah perempuan juga harus menjadi tanggung jawab kita. Makanya kami melepaskan jargon DP3AKB, perempuan berdaya, anak terlindungi, dan keluarga berkualitas. Itu harapan kita seperti itu. Kenapa demikian? Karena faktanya tadi jenengan bilang bahwa di Jember banyak perceraian. Itu berarti penyiapan kehidupan berkeluarganya lemah. Mereka tidak memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk bagaimana menjalankan kehidupan berkeluarga. Akhirnya broken, patah di tengah jalan dan lain sebagainya. Ditambah lagi ada yang kadang-kadang hamil duluan tidak menjadi sebuah aib. Nah, ini sangat membahayakan. Bahkan masih ada kelonggaran untuk pengajuan dispensasi kawin anak. Ini sebetulnya sesuatu yang perlu kita cermati secara bersama. Tapi alhamdulillah dari pihak Pengadilan Agama Jember ini komitmennya bagus. Jadi dispensasi itu rata-rata yang diberikan itu yang memang sudah terlanjur hamil duluan. Nah, ini anak hamil duluan ini berarti kan keluarga ini kan tidak berkualitas. Akhirnya anak usia remaja dibiarkan keluyuran kemana-mana, sehingga lah itu terjadi seperti itu. Pak, kami Pak, bagaimana KB bahkan ada yang suntikan, spiral dan lain sebagainya. Sebetulnya bagus ini yang tidak berdampak negatif sebetulnya KB apa sih? Sesungguhnya kalau ditanya yang terbaik itu seluruhnya baik itu, seluruhnya baik. Kemudian yang tidak tidak mengandung risiko, semuanya ada risikonya karena ikhtiar ya. Kalau ikhtiar ini jangankan pasang alat obat kontrasepsi, mau pakai motor aja dengan belum tentu selamat kan gitu kan. Contohnya gitu. Jadi kalau boleh saya terangkan satu persatu, kalau masalah alat obat metode kontrasepsi itu mulai dari karena ini punya fungsi beda-beda. Kalau misalnya kondom ini diberikan kepada pasangan suami istri yang memang tidak cocok dengan metode lain. Satu. Kemudian untuk penundaan kehamilan bagi
pengantin yang usianya terlalu muda. Barangkali tadi ada dispensasi, kemudian karena argumentasinya yang sudah bisa diterima oleh hukum, kemudian diberi dispensasi untuk menikah tapi usianya belum ideal melahirkan, maka pakainya kondom, jangan pakai yang lain kan gitu. Kemudian ada alat kontrasepsi namanya pil, oral pil, jadi ditelan. Nah, ini sama juga fungsinya. Kalau ditanya risikonya, pasti ada lah. Risikonya karena hormon dimasukkan dalam tubuh pasti akan mempengaruhi hormon yang lain, kan seperti itu. Begitu juga suntik, sama. Suntik ini juga bisa seperti itu, bisa mempengaruhi hormon lain dalam tubuh sehingga orang kadang bisa gemuk, bisa kurus, bisa menstruasi tidak teratur dan lain sebagainya. Nah, kalau dipilih, misalnya saya boleh memilih ya, bahasa spiral ini kan menakutkan Mas. Sekarang IUD, intrauterus device, itu cover T itu dari Amerika punya itu. Amerika punya itu sudah kontrasepsi yang terbaik. Kenapa saya katakan terbaik ya? Dipakai, tidak mengandung hormon, bisa dilepas waktu-waktu bila diperlukan. Misalnya ada iritasi, ada apa yang menurut dokter tidak baik, maka bisa diambil sewaktu-waktu. Itu IUD. Ini usianya bisa 8 tahun. 8 tahun ya? Ya, bisa 8 tahun. Jadi misalnya sebelum 8 tahun mau punya anak yang kedua, boleh dicabut. Enggak apa-apa, kita nggak melarang. Dicabut untuk program anak kedua, misalnya seperti itu. Nanti setelah lahir pakai lagi misalnya. Bisa. Jadi setelah lahir pakai lagi. Kita semuanya gratis, tidak ada yang bayar. Bahkan kemudian yang berikutnya adalah kondom, pil, suntik, IUD, implan itu susuk KB yang dipasang di lengan atas sebelah kiri perempuan. Ini hormon juga sebetulnya, hormon juga. Ini bisa 3 tahun, tapi banyak juga yang cocok, dan ini banyak sekali yang menggunakan di kabupaten ini. Kemudian yang berikutnya adalah yang keenam adalah vasektomi. Vasektomi itu KB pria, jadi yang diberikan tindakan adalah saluran vas deferens, saluran yang mengeluarkan yang menyebabkan kehamilan itu dikeluarkan kemudian diikat, makanya istilahnya VTP, vasektomi tanpa pisau. Dia cukup dengan jarum aja dikeluarkan kemudian diikat kuat, dimasukkan lagi, selesai. Itu insya Allah kalau mendapat izin yang maha kuasa, seumur hidup ini tidak akan bisa menghamili. Itu keren, itu keren. Kecenderungannya ini menjadi orang menjadi lebih sehat, stamina lebih bagus. Karena apa? Sel spermatozoid yang biasanya keluar ini tidak keluar, tapi diserap lagi oleh tubuh untuk pertumbuhan organ tubuh yang lain. Itu hebatnya di situ. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir adalah tubektomi, MOW, operasi perempuan. Jadi nanti di saluran sel telurnya itu diikat, sama dengan itu, atau ada yang dipotong kalau memang memungkinkan. Itu akan dilakukan tindakan medis sesuai dengan kondisi yang diperlukan. Seperti itu. Semuanya tidak ada yang bayar, gratis. Asal jalur pemerintah yang semuanya gratis. Kita siapkan hampir 4 miliar itu untuk fee provider itu. Setiap tahun itu dari dana BOKB. Pak, ada nggak himbauan jenengan kepada masyarakat khususnya Kabupaten Solo? Ya, pastikanlah bahwa setiap yang habis melahirkan harus pakai kontrasepsi. Kenapa demikian? Biar kita bisa merawat tumbuh kembang balita yang lahir itu dengan sempurna. Jadi jangan sampai terjadi istilahnya terlalu dekat jaraknya atau sampai terjadi kesundulan, karena ini sesungguhnya sangat berisiko. Kenapa saya katakan berisiko? Sesungguhnya tumbuh kembang otak generasi masa depan bangsa itu ditentukan di 1000 hari pertama kehidupan. Ketika 1000 hari pertama kehidupan ini terganggu oleh kehamilan baru yang tidak diinginkan, maka otomatis ini akan sangat berisiko terhadap intelektual masa depan generasi bangsa ini. Saya kira seperti itu.